Masih di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Nah, Nana, Mbak Bella Sofi dan juga Kang Yuko nih ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke rebutan Syawal. Kalau misalnya kita puasa 2-3 tahun yang lalu, ada yang bolong, boleh nggak sih sebenarnya kita bayarkan di bulan sekarang misalnya gitu? Di tahun ini. Ya. Di riwayat yang sahih disebutkan boleh bayar itu berdasarkan riwayat Aisyah itu tadi, cuman sampai Ramadan Tahun berikutnya. selanjutnya. Kesananya udah nggak bisa bayar. Nah, misal Jatuhnya hangus. Hangus dosa maksudnya. Oh, dosa. Makanya disediakan tobat nasuha. Oh. Tobat nasuha, kemudian apa? Perbanyak puasa sunnah. Kan puasa sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib. Iya, jadi kalau misalnya memang 2-3 tahun yang lalu lupa bayar gitu misalnya, atau mungkin masih males gitu untuk bayarnya, ya betul-betul tobatan nafsuha agar tahun selanjutnya jangan sampai diulang lagi. Iya, gitu. tapi tobat itu harus ada praktis. Iya, jangan Senin, cuma ngomong Kemis, doang gitu ya. ngomong doang, ya Allah tobat pegang puasa kan sama aja kan ya. Nah, kalau kayak gitu pernah nggak sih Mbak Bella ngelakuin hal kayak gitu, misal lupa gitu yang Ya pernah lah kalau lupa, namanya juga manusia. bener, ya waktu kan? Manusia Gitu tempatnya ya, salah. tempatnya aja. salah, iya Iya, benar-benar. benar. Terus Nah, kalau itu Segini tuh, solusinya gimana kalau Mbak Bella? Diganti Kalau misalnya kayak gitu. gitu solusinya gimana? Ya solusinya ya jangan sampai lupa gitu. Kalau misalnya itu ya diganti lah gitu. Tapi kemarin ya aku punya pengalaman. Aku juga sebenarnya ngerasain sih kayak di Bali. Aku kan kemarin kan lebaran kan di Bali. Dan itu sebenarnya bukan gini Ustadz, bukan niat kita sekeluarga untuk tidak sholat. Tapi di mana-mana, Mbak bisa sholat nggak di sini? Nggak ada tempat sholat. Jadi gimana tuh Ustadz? Kan ada jamak. Di restoran nggak ada tempat sholat, di mana-mana nggak ada tempat sholat. Restoran mah tempat makan atuh teh. Enggak kan kalau misalnya Ada Oh iya, ada tempat masalahnya. Kalau di Bali benar-benar. nggak ada Ustadz. Ada sholat isyarat. Sholat isyarat. Isyarat Untuk isyarat menggantikan Aku mau tahu begitu. Mbak, gimana? di dalam mobil misalnya. Tidak ada kiblat, Iya. tidak ada gerak. Tayamum. Tapi kan ini Tapi jatuhnya geraknya keluarga, gini-gini. sekeluarga. Ya boleh. Geraknya gimana? Tetap gini. Nggak ada gerak. Gerak diciptakan saja. Itu kias dari hukumnya Rasul sholat di atas unta. Cuaca buruk. Cuaca buruk kan bisa macam-macam Oh nih. boleh Ya. kayak gitu Nah, ya. itu udah crowded banget, udah nggak ada gitu loh, udah nyari nggak ada gitu. Oh, oke. Nah, sudah ada telepon lagi nih. Baru kita mau bahas masalah Rebutan tradisi Syawal, rebutan iya. Syawal, betul. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Rais itu dari Goa gitu. Oh, dari Goa, Dari Sulawesi Goa. Selatan ya. Silakan, Iya. Pak, pertanyaannya, Silakan. Pak. Pertanyaan saya, apakah bisa orang istilahnya kalau puasa itu kan bolong. Karena itu kan pertanyaan saya ini apakah bisa puasa Syawal, tapi sedangkan puasa saya ini kan bolong gitu. Oke. Apa? Oke, Pak iya, Rais. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Rais dari Goa, Sulawesi Selatan. Tuh, boleh Nah, nggak? boleh Yang nggak tadi tuh? sebenarnya tadi juga ya kan bahwa memang ketika misalnya puasa Ramadan kita bolong, nggak pol, terus misalkan puasa Syawal boleh nggak? Boleh. Nanti baru bayarnya nanti dengan riwayat Aisyah tadi kan? Ya. Nah, boleh bayar dulu juga boleh. Tuh Islam tuh fleksibilitasnya Fleksibel tinggi. banget. Betul. Boleh, Saya Pak tahu. Raif ya. Boleh Jadi- Bapak ya. Jadi kita puasa Syawal dulu, masih bolong puasanya nanti next kita Bayar. bayar gitu. Atau boleh. sebaliknya juga tidak masalah. Boleh, Ya, bayar lebih bagus dulu, lagi itu. baru puasa Wajibnya Syawal. dulu, Baru sunnahnya. apalagi kalau laki-laki kan. Iya. Kalau perempuan kan enggak ini waktunya itu Iya. loh. Masih ada yang namanya datang bulan Nah, gitu ya. itu. Ada si bulan yang datang-datang ini yang nggak bisa diprediksi ya kan Ustadz ya. Benar. Itu dia pemirsa tadi ya. Semoga Pak Raif yang ada di gua terjawab ya, Betul. Pak ya. Kita mau lanjut yang Ya. tadi Za mengenai rebutan Syawal yang katanya dipercaya membawa berkah. Yang namanya Indonesia itu kan kaya akan dengan budaya, Betul. cerita-cerita. Nah, apa sih sebenarnya kandungan berkahnya? Kita punya liputannya untuk Anda pemirsa. Ini dia. Ya, pemirsa, ritual Grebek 1 Syawal ini langsung diserbu warga yang memadati halaman Masjid Agung Keraton. Jadi gunungan jalar yang berisi hasil bumi ini langsung ludes diperebutkan warga yang rela berpanas-panasan. Bahkan tidak hanya warga Solo saja, jadi warga dari luar Solo juga rela datang hanya untuk mendapatkan hasil gunungan yang dipercaya dapat membawa berkah. Nah, Grebek Syawal, Mbak Bella pernah nggak ngikut acara-acara seperti itu? Enggak, aku baru tahu. Oh, baru lihat. Kalau misalnya dihubungkan dengan Islam gitu Pak, acara seperti tadi tuh gimana ya Pak? Ini yang namanya urf atau kebiasaan turun-temurun.
selama tradisi, selama tidak menabrak kepada akidah, itu sebetulnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Tapi Takutnya kalau- dikaitkan jadi Tapi kalau musyrik satu gitu. buah jadi berkah, Ya. berkah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kan bukan dari buah. Gerbek-gerbek itu salat duhur kan ntar gitu. Nah itu dia. Jadi mungkin dipercayanya apa yang didapatkan itu yang merahmati karena itu berkah dari Allah gitu ya Pak ya. Ya, berkah itu dari dia. Allah, tapi kan kita harus jadi orang yang bersyukur. Nah Orang kalau bersyukur. misalnya denger-dengar gitu Pak, yang namanya dari gerbek Syawal tadi gitu ya dipakai sebagai jimat, itu jatuhnya jadi musyrik atau Ya, gimana? iya musyrik Jadi lah. musyrik ya. Oke. Musyrik. itu Tapi dia. kan ini udah berlangsung bertahun-tahun, Tapi bahkan itu yang puluh-puluh siapin siapa tahun. sih tadi yang Itu- siapin? Itu Biasanya ada biar sih, pemerintah kota. orang-orang ya. Itu tugas dari ustadz menerangkan. Untuk meluruskan gitu Untuk ya Pak meluruskan, ya. tapi pelan-pelan loh. Kita kan bertemu sama orang di berbagai level. Betul. Iya, betul. Ada yang SMP, ada yang paling bawah apa tuh? Apa tuh? SD? Sekolah Paut, apa? paut, paut, paut. Oke. Paut masih boleh ngompol nggak? Kadang-kadang ada yang ngompol, ada yang enggak sih, Ustaz? Boleh, nggak masalah gitu-gitu. Bilanginnya pelan-pelan. Oh, Itu udah tahu lah gitu. oke. Oke. SD ngompol baru tempeleng. Jangan Nah tadi ada tradisi gerbek Syawal, kita juga punya tradisi lagi nih Ustaz Apa dan lagi, juga Zah? Kak Bella, di mana selain rebutan Syawal, jadi Aha. melepaskan balon juga ternyata jadi tradisi Syawal. Jadi melepaskan balon diibaratkan tuh sebagai melepaskan dosa di masa lalu untuk hidup yang jauh lebih baik. Kita simak Oke. bersama. Subhanallah, indahnya masyarakat di Wonosobo, Jawa Tengah merayakan Lebaran dengan menerbangkan balon terbang. Balon yang diterbangkan cukup besar, tingginya 10 meter dan lebarnya sampai 8 meter. Balon yang diterbangkan, langit yang biru, dan sorak-sorak warga sungguh sempurna. Tradisi ini bukan hiburan semata, tapi syarat akan filosofi. Saat kita melepaskan balon itu berarti melepaskan segala salah dan dosa masa lalu dan menyambut kehidupan yang lebih baik di tahun depan. Selamat jadi lebih baik. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Bambang Hengki memberitakan. Nah ini Oke, dia ada Jawa lagi Tengah. simbolisasi tradisi-tradisi yang dipercaya untuk menghilangkan dosa tadi terbangkan balon. Melepaskan dosa Betul. pakai dengan balon, enak banget ya Pak ya. Tuh kan udah kejawab. Iya benar, enak ya. Nah kalau misalnya Mbak Bella pernah nggak sih melaksanakan simbolisasi seperti itu? Ada yang bilang kalau misalnya sial potong rambut begitu. Iya aku pernah sih Ustadz, kemarin aku mimpi, terus kata orang-orang, terus kata yang orang tua gitu, ya udah gunting rambut biar nggak sial, itu gimana Ustadz? Terus aku juga pernah ulang tahun, aku ngelepasin balon gitu, balon terbang biar buang sial gitu loh. Terus pas nikah juga lepasin balon juga ya? Gak usah dibahas ya Pak, masalah itu, si Bapak. Gimana Kang Yuka, gimana? Satu mimpi ya. Aha. Mimpi nggak sama, enak. mimpi nggak enak sama ulang tahun. Rasulullah bilang di hadis, mimpi itu ada dua. Kalau kamu senang, itu mimpinya dari Allah. Kalau nggak suka, itu dari setan. Sunnahnya, kalau dari setan, kalau dari Allah yang enak masa ngomong ya. Ini Terus nggak enak. gimana kita tahu itu mimpi baik atau enggak? Seneng apa enggak? Pas bangun capek nggak? Oh kalau seneng, Dari Allah. Oh gitu. Nah, kalau nggak seneng dari setan. Sunnahnya, ngelihat ke kiri, meludah formalitas 3 kali. Oh gitu. Yang kenceng-kenceng ada suami nggak sebelah. Jangan, Lucu gitu jangan ya. sampai keluar juga gitu ya. Jangan cuma Nah. gitu Tiga doang. Tweet, ke tweet. kiri. Oh, itu udah 3 sunnahnya. kali. Itu sunnah dalam Itu Islam ya? Di dalam Islam begitu. Kalau Oh, dulu gitu. kan Aku baru tahu nih. Kalau dulu Sama, kan aku juga baru Iya, tahu. tahu. Sama. Oke, berguna banget ya. Berguna banget ya hari ini Iya, aku iya, hadir di iya. sini. Iya dong, besok kalau diundang jangan susah-susah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia, oke, Tuh, terus tuh, gitu. Ke kiri Oh. jangan ke kanan loh. Ke kiri. kiri. Oke, oke. Kiri. Kalau ke kanan suami takutnya. Iya. Kalau Bisa suaminya juga. di kiri Pak. Ya jangan kenceng-kenceng, jangan diludahin begitu. Tahu-tahu berantem, kamu ngapain ngeludahin aku? Gitu. Enggak ya? Nah, kalau Jawa Oh kan gitu. orang-orang balikin bantal kata gitu. Iya. Nah, Jadi kita balik- benar balikin bantal. Kita benar. balik lagi kalau misalnya masalah Bener nggak simbolisasi. Ustadz kalau misalnya kita mimpi buruk harus diceritain sama orang-orang biar supaya mimpinya itu Nggak kejadian. nggak kejadian gitu. Nggak ada. Itu mitos ya? Heeh. Oh cuma dalam Islam yang meludah itu 3 kali. Oke, nah Oh, balik lagi kita ke Meludah simbolisasi Pak Ustadz. formalitas. Iya. Ya, Kang Yuka balik lagi ke simbolisasi. Apakah memang itu salah satu yang wajib dipercaya melihat kita dari nilai Islam itu bahkan ada yang tidak ada begitu? Seperti apa? Yang tadi gerbek Syawal terus dilepaskan balon untuk Nggak ada. dosa. Itu kan makanya kita lihat. Tapi hukumnya apa dalam Islam begitu? Selama tidak melanggar tauhid, itu urf, tradisi, kita perbaikinya pelan-pelan.
Tapi kalau dari rezekinya dapat jeruk, rezekinya lebih gede daripada yang dapat dukuh misalnya, itu masalah itu. Tapi dukuhnya sekilo gimana tuh? Nggak bisa dong. Oh, oke. Ya oke. Nah itu jadi nggak bisa, rezeki itu udah diatur sama Allah, bukan dari buah. Dosa juga bukan diterbangin begitu. Iya. Dosa itu dengan tobat Nasuha. Kalau Tobat nasuha itu ada 3 yang harus Kalau dikerjain. misalnya menerbangkan balon itu mungkin hanya untuk seru-seruan Iya, aja. seru-seruan aja sih. Boleh. Tapi kalau Ya. dosa diampunin, enak tukang balon dong. Iya, lepasin bener. Terbangin aja terus. tuh balon tiap hari, nggak untung yang ada ngomel lagi. Iya, sebenarnya itu salah satu cara untuk menguatkan iman kita, balik lagi ke diri kita sendiri ya. Betul sekali. Sama halnya dengan salah satu bocah yang satu ini. Nah, ada Musa Laode Abu Hanafi, hafiz dari Indonesia yang menang kabarnya mendapatkan juara di luar negeri kejuaraan sana. dunia. Betul sekali. Usianya baru 7 tahun, pemirsa. Seperti apa Subhanallah. Musa Laode Abu Hanafi ini? Kita lihat sama-sama ya. Tapi kita iklan dulu Oke, kabarnya. kita Iklan dulu. baiklah. Sesaat lagi bersatu Ya. di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo.